Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Rusi Fatul Ayis, NIM 19.18273. Di sini saya akan membacakan naskah jawaban tugas ketiga mata kuliah Sosioinformatika. Untuk nomor 1, pokok masalah yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Beberapa materi yang diatur dalam Undang-Undang ITE antara lain: yang pertama, pengakuan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, yaitu pada pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang ITE. Yang kedua, tanda tangan elektronik pada pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang ITE. Yang ketiga, penyelenggaraan sertifikat elektronik atau Certification Authority pada pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang ITE. Yang keempat, ada penyelenggaraan sistem elektronik pada pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang ITE. Dan yang terakhir yaitu ada perbuatan yang dilarang, yaitu cybercrime. Kemudian untuk nomor 2, pelanggaran Undang-Undang ITE dalam bidang IT. Yang pertama ada spam. Spam merupakan pelanggaran etika dalam berinternet, yaitu dengan cara membanjiri banyak pesan secara berulang-ulang dalam upaya untuk memaksanya. Sebagian besar spam adalah iklan komersial, seringkali berupa produk-produk yang cukup meragukan, jaminan cepat kaya, atau lain-lain yang dianggap legal. Semua pesan yang tidak diinginkan adalah spam. Menerima email promosi dari pihak yang tidak dikenal adalah spam. Seorang mempromosikan produknya dengan cara berkomentar di status Anda juga spam. Bahkan pesan siaran di WhatsApp, Telegram, dan lain-lain juga disebut dengan spam jika Anda tidak menginginkannya. Selain itu, banyaknya iklan pada suatu aplikasi juga dikategorikan sebagai spam. Kemudian ada carding. Carding merupakan istilah yang menjelaskan tentang perdagangan kartu kredit, rekening bank, dan informasi pribadi lainnya secara online. Istilah singkatnya, carding adalah mencuri informasi kartu kredit atau rekening bank untuk digunakan sendiri atau dibagikan kepada orang lain. Dengan mendapatkan informasi tersebut, pelaku carding dapat menggunakan akun kartu kredit tersebut dan menguras semua isinya tanpa harus mendapatkan izin dari pemiliknya. Tentu saja aktivitas carding ini sangat melanggar etika, bahkan melanggar moral, dan termasuk tindak kejahatan yang sangat merugikan orang lain. Selanjutnya ada phishing. Phishing adalah usaha untuk mendapatkan informasi sensitif seperti username dan password dengan menyamar sebagai entitas yang dapat dipercaya dan dalam komunikasi elektronik. Misal saja seorang memberikan sebuah alamat website kepada kalian dan dengan tampilan yang sangat mirip dengan Facebook, kemudian Anda mengira bahwa itu adalah situs Facebook dan memasukkan email serta password ke dalam situs tersebut. Dan tentu saja pemilik situs phishing tersebut akan mendapatkan username dan password Anda. Kemudian selanjutnya ada cracking. Cracking merupakan modifikasi perangkat lunak untuk menghilangkan atau menonaktifkan fitur yang dianggap tidak diinginkan oleh orang yang memecahkan perangkat lunak, terutama fitur perlindungan salinan, termasuk perlindungan terhadap manipulasi perangkat lunak, serial number, key hardware, cek tanggal, dan checklist, atau gangguan perangkat lunak seperti layar acak dan hardware. Kemudian ada cyber spying. Cyber spying atau mata-mata cyber adalah tindakan atau praktik untuk mendapatkan rahasia dan informasi tanpa seizin dan pengetahuan pemegang informasi pribadi sensitif berpemilik atau bersifat rahasia dari individu, pesaing, kelompok, pemerintah, dan musuh untuk keuntungan pribadi, ekonomi, politik, atau militer dengan menggunakan metode di internet, jaringan, atau komputer perorangan melalui penggunaan teknik cracking dan perangkat lunak berbahaya termasuk Trojan Horse dan spyware. Hal ini sepenuhnya dapat dilakukan secara online dari meja komputer profesional di basis di negara-negara yang jauh, atau mungkin melibatkan infiltrasi di rumah oleh mata-mata dan tahilalat konvensional yang terlatih dengan komputer, atau dalam kasus lain mungkin merupakan hasil kerja kriminal dari hacker jahat, amatir, dan programmer perangkat lunak. Kemudian ada DDoS. DDoS menurut Wikipedia adalah jenis serangan terhadap sebuah komputer atau server di dalam jaring internet dengan cara menghabiskan sumber resource
yang memiliki oleh komputer tersebut sampai komputer tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar, sehingga secara tidak langsung mencegah pengguna lain untuk memperoleh akses layanan dari komputer yang diserang tersebut. Untuk selanjutnya untuk nomor 3 yaitu pelanggaran dalam media sosial. Ada beberapa pelanggaran. Di sini saya akan menyebutkan beberapa saja. Yang pertama adalah menyebarkan berita hoak. Hoak adalah berita kebohongan. Pelanggaran ini sering kita temui karena pesatnya perkembangan teknologi yang memudahkan seseorang berkomunikasi dalam waktu yang cepat. Banyak para pengguna teknologi yang tidak teliti saat memperoleh informasi sehingga terjebak dalam berita-berita bohong yang disebarkan oleh para pelaku. Yang kedua adalah pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik, contohnya, ini sering dijumpai dalam media sosial karena banyak pengguna media sosial yang tidak dapat mengontrol emosinya. Orang yang tidak dapat mengontrol emosinya biasanya akan meluapkan dalam tulisan-tulisan dan terkadang menulis nama orang yang tidak suka tersebut di status media sosial yang kemudian diunggah di konsumsi oleh publik. Selanjutnya ada penipuan online. Penipuan online, media sosial tidak hanya digunakan untuk sekedar chatting dengan teman yang kita kenal. Media sosial saat ini sering dijadikan sebagai sarana penjualan online dan orang-orang yang merintis karirnya di dunia usaha. Pemasaran produk dilakukan dengan menggunakan media sosial untuk menjangkau khalayak luas. Media sosial dianggap dapat membuka peluang besar dalam tingkat penjualan produk. Namun ada pola penjual yang melanggar pada media sosial ini dengan menipu konsumen dengan iming-iming produk yang berkualitas tetapi tidak sesuai dengan realita. Selanjutnya ada bullying. Kasus bullying menjadi pembicaraan di kalangan generasi muda. Bullying merupakan perilaku buruk seorang yang sengaja dilakukan untuk mengucilkan orang lain. Biasanya bullying merupakan ancaman, intimidasi, kekerasan, pemaksaan kepada orang lain. Bullying tidak hanya dilakukan secara verbal saja dan menggunakan kekuatan fisik atau untuk memaksa korban agar menuruti apa yang diinginkan. Pelanggaran dapat perbedaan kelas sosial, ras, agama, jenis kelamin, perilaku, penampilan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kekurangan seseorang. Selanjutnya adalah menyebarkan berita kebencian. Akhir-akhir ini banyak kita temui adalah berita yang mengandung unsur kebencian, terutama dalam kehidupan beragama sosial. Menyebarkan berita kebencian ini berkaitan dengan pemberitaan hoaks, sebenarnya hanya sebagai opini si penulis berita saja dan berisi pesan provokasi. Menyebarkan informasi yang mengandung kebencian ini merupakan pelanggaran etika dalam media sosial yang tertuai pada Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 2 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan, sara. Selanjutnya, ada mengunggah foto yang tidak pantas. Mengunggah foto-foto yang tidak pantas ke media sosial dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh publik. Foto-foto yang tidak dipantas berupa foto yang berhubungan dengan pornografi, foto yang tidak manusiawi seperti mengunggah foto korban kecelakaan, bom, kecelakaan kendaraan, korban perang, dan sebagainya. Kemudian untuk yang nomor terakhir yaitu sejarah pembentukan Undang-Undang ITE dan berubahnya. Penyusunan Undang-Undang ITE adalah gabungan dari dari dua RUU, yaitu RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi dari Universitas Pajajaran dan RUU E-Commerce dari Universitas Indonesia. Pada tahun 2003, kedua RUU tersebut digabung menjadi satu naskah RUU untuk dibahas di DPR. Pada tahun 2005, Departemen Kominfo berdiri dan dibentuk Panitia Kerja (Panja) yang beranggota 50 orang. Pembahasan itu dilakukan dalam rentang tahun 2005 sampai 2007 hingga tanggal 21 April 2008 resmi dijadikan undang-undang. Bagian pertama dari Undang-Undang ITE terkait e-commerce mengatur tentang marketplace, nama domain, tanda tangan elektronik baik yang digital, mengandung algoritma private dan public key, infrastruktur maupun non-digital, scan tanda tangan, password dan PIN dan sidik jari. Bagian kedua terkait dengan tindak pidana teknologi informasi memuat banyak subbagian. Subbagian satu adalah illegal content seperti informasi sara, ujaran kebencian, informasi bohong, hoax, penipuan online, pornografi, judi online, dan pencemaran nama baik yang tertuang pada pasal 27, 28, dan 29. Subbagian 2 adalah akses ilegal sebagai hacking di pasal 30. Subbagian 3 mengenai illegal
interception di pasal 31 seperti penyadapan, dan subbagian 4 mengenai data interference seperti gangguan atau perusakan sistem secara ilegal yang tertuang pada pasal 32, 33, 34, 35. Undang-Undang ITE telah mengalami satu kali revisi pada Agustus 2016 di era Menteri Kominfo Rudiantara. Dari 54 pasal ada 7 ketentuan yang direvisi. Di antaranya adalah penegasan soal delik pencemaran nama baik dan delik aduan, di mana pada ketentuan tersebut merupakan delik umum. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.